Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari kelas A Informatika Angkatan 22, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil ujian eh, rekayasa perangkat lunak yang pada kali ini kami akan membawakan Diskara. Diskara yaitu sistem peminjaman diskusi perpustakaan di UPN Veteran Jakarta. Next. Sebelum kami masuk pada materi, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Sufyan Alafi dengan NIM 221051105, M. Gibran Rizky Fahmilium dengan NIM 221051108, Jonathan Christopher Basuki dengan NIM 2210511015, dan terakhir ada Gifari Ahmad Alfirdausi dengan NIM 2210511030. Oke, next. Table of content. Oke, next. Goals atau tujuan kami di sini yaitu untuk membuat sistem peminjaman ruang diskusi atau Diskara. Ini ditujukan untuk menyediakan mahasiswa atau anggota perpustakaan yang ada di UPN Veteran Jakarta sebuah sistem yang memungkinkan mereka dengan mudah dan lebih efisien melakukan pemesanan ruang diskusi di perpustakaan. Dan yang kami harapkan dari software ini dapat mengakomodir semua bisnis proses yang ada dalam pelaksanaan peminjaman ruang diskusi yang ada di UPN Veteran Jakarta. Untuk domain knowledge stakeholder-nya itu di sini ada tiga, yaitu yang pertama perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini adalah lembaga pendidikan atau universitas penyelenggara kegiatan akademis yang di mana di sini yaitu UPN Veteran Jakarta. Yang kedua ada perpustakaan, yaitu di sini fasilitas akademi yang ada di perguruan tinggi yang menyediakan akses sumber daya informasi serta ruang kolaborasi akademis. Dan yang terakhir di sini itu ada kode. Kode ini adalah kode unik yang digunakan untuk membedakan antara salah satu user atau pengguna yang satu dengan pengguna yang lainnya. Oke, next. Untuk di sini ada stakeholder. Adapun stakeholder yang Adapun stakeholder di sini itu ya yang pertama ada rektor, Warek 1, Warek 2, Warek 3, dan terakhir di sini UPT Perpustakaan. Next, untuk bisnis rules-nya. Nah, untuk bisnis rules-nya sendiri itu di sini, yang pertama di sebelah kiri di sini ada flowchart business rules yang di sini ada 5 tipe. Yang pertama itu dari atas business rules, yang dari selanjutnya samping kiri bawah itu fact, constraint, action enablers, computations, dan terakhir inferences. Facts di sini yaitu yang adalah pernyataan yang benar tentang bisnis. Seperti yaitu di sini ada setiap mahasiswa itu memiliki kode-kode unik berupa NIM. Yang kedua itu setiap pengelola perpustakaan itu memiliki kode unik juga seperti mahasiswa, tapi di sini untuk pengelola perpustakaan itu memiliki kode uniknya berupa NIP. Yang ketiga setiap ruang diskusi memiliki kode unik berupa kode ruang. Yang terakhir di fact itu setiap proses harus tercatat berupa waktu pelaksanaannya. Di sini di kedua setelah fix itu ada constraint. Constraint ini itu membatasi aksi-aksi yang boleh dilakukan oleh sistem atau user, yaitu di sini tuh hanya masih untuk Diskara sendiri hanya mahasiswa yang terdaftar dan berasal dari UPN Veteran Jakarta yang dapat melakukan peminjaman ruang diskusi. Selanjutnya itu setiap mahasiswa hanya boleh melakukan peminjaman selama 1 kali dalam 1 hari. Setelah constraint di sini ada action enablers. Action enablers sendiri adalah aturan yang memicu terjadinya beberapa aktivitas di bawah kondisi khusus atau tertentu. Misalnya kalau jika password yang dimasukkan salah, maka akan muncul notifikasi password yang Anda masukkan salah. Mohon dicoba lagi. Yang kedua itu jika form dalam mendaftarkan peminjaman belum terisi semua, maka akan muncul juga notifikasi seperti sebelumnya. Tetapi berbeda pesan yang disampaikan, yaitu di sini silakan isi semua data yang wajib diisi. Keempat itu di sini ada computations. Computations sendiri itu merupakan aturan-aturan bisnis
yang menentukan komputasi apa yang harus dikerjakan oleh sistem menggunakan formula matematika atau algoritma tertentu. Seperti yang kami gunakan di sini yaitu pengurangan ketersediaan ruang diskusi, yakni jumlah ketersediaan dikurangi satu. Selanjutnya ada pembatasan frekuensi peminjaman ruang diskusi, yakni mahasiswa hanya boleh melakukan peminjaman sebanyak satu kali dalam satu hari. Dan terakhir itu di sini ada kami pembatasan waktu peminjaman ruang diskusi yaitu 2 jam untuk per peminjaman. Dan yang terakhir di sini ada inference mirip dengan action enabler sebelumnya yaitu harus terpenuhinya kondisi tertentu. Hanya saja di sini perbedaannya yaitu jika kondisinya benar atau terpenuhi, maka tidak menyebabkan sesuatu yang akan terjadi, melainkan menciptakan satu fakta baru atau sepotong informasi baru, yaitu misalnya jika ketersediaan ruang diskusi sama dengan nol, maka ruang diskusi tersebut tidak dapat dipinjam. Jika peminjaman dilakukan untuk hari Minggu, maka peminjamannya juga akan ditolak karena di hari Minggu perpustakaannya tutup. Perpustakaan ruang diskusinya tutup. Selanjutnya itu di sebelah kanan itu ada flowchart bisnis proses dari sistem peminjaman ruang diskusi untuk membantu mempermudah dalam melihat proses bisnis yang tersedia. Yang di sini itu dimulai dari UPT perpustakaan, yaitu dari UPT-nya sendiri menyiapkan data ruang diskusi. Selanjutnya mahasiswa mengisi formulir peminjaman yang tersedia, lalu dari UPT-nya lalu dikembalikan kepada UPT perpustakaan untuk memproses formulir peminjaman. Setelah formulirnya setelah diproses, dikembalikan lagi kepada mahasiswa untuk mengakses ruang diskusi. Setelah mahasiswa mengakses ruang diskusi, dari UPT perpustakaannya sendiri akan membuat laporan peminjaman. Baiklah, selanjutnya di sini ada operating environment yang digunakan, yaitu aplikasi ini akan berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun mobile. Kemudian operating environment yang kedua yaitu diharapkan web ini dapat diakses melalui internet. Selanjutnya di sini adalah functional requirements. Yang pertama, perangkat lunak ini diharapkan untuk mampu melakukan login dan juga logout. Perangkat lunak ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang ketersediaan jadwal peminjaman. Kemudian, perangkat lunak ini diharapkan mampu untuk melakukan proses peminjaman. Perangkat lunak ini juga diharapkan untuk mampu memberikan konfirmasi atas peminjaman yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak ini diharapkan mampu untuk menyediakan riwayat peminjaman. Kemudian selanjutnya adalah non-functional requirement. Terdapat beberapa non-functional requirement yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah tentu saja uh, pengembangan ini dilakukan menggunakan OS Windows. Kemudian perangkat lunak ini dapat diakses dengan komputer ataupun handphone. Perangkat lunak ini harus memiliki penyimpanan ataupun database yang memadai yang dapat menyimpan data-data yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian user interface perangkat lunak ini harus bersifat user friendly. Kemudian perangkat lunak ini harus aktif selama 7 hari selama 24 jam. Perangkat lunak ini juga diharapkan untuk dapat diakses dengan menggunakan banyak web browser. Selanjutnya ada high level design. Di sini kami akan menyediakan beberapa diagram. Yang pertama ada diagram use case. Di sini yang pertama adalah ada pengelola perpustakaan. Di sini dia dapat melakukan login, dapat melakukan di bagian fitur penjadwalan peminjaman. Kemudian dia juga bisa membuat sebuah laporan atas peminjaman yang dilakukan. Kemudian di sisi mahasiswa atau di sisi pengguna, di sini dia dapat melakukan login, kemudian juga dapat melakukan ataupun mengakses penjadwalan peminjaman. Selanjutnya yaitu adalah diagram activity, proses penjadwalan peminjaman. Di sini dimulai dari mahasiswa,
Pertama-tama dia dapat melihat ketersediaan jadwal peminjaman, kemudian ketika di request sistem akan menampilkan ketersediaan jadwal, kemudian mahasiswa ketika melakukan peminjaman ruang diskusi, sistem akan memproses peminjaman ruang diskusi, kemudian akan dikembalikan kepada pengelola perpustakaan untuk melakukan konfirmasi dari jadwal peminjaman yang dilakukan. Apabila validasi terhadap konfirmasi itu ya ataupun tidak, sama-sama sistem akan memproses konfirmasi jadwal peminjaman ini, kemudian akan menampilkan hasil konfirmasi peminjaman ini kepada sisi user. Kemudian di sisi mahasiswa ataupun penggunanya ini dapat melihat hasil dari konfirmasi peminjaman. Oke, activity diagram yang selanjutnya adalah activity diagram login. Di sini pengguna ketika pertama-tama pengguna dapat mengakses halaman login, kemudian sistem akan membuka halaman login, kemudian ketika pengguna memasukkan NIM ataupun NIP bagi pengelola perpustakaan dan juga password, sistem akan memvalidasi terhadap input yang dimasukkan. Apabila input itu eh, divalidasi bernilai salah ataupun false, maka akan dikembalikan lagi ke sisi pengguna untuk dapat memasukkan NIM ataupun password kembali. Namun jika validasi bersifat benar ataupun true, maka sistem akan mengarahkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem dan activity diagram ini selesai di sisi pengguna. Jadi yang selanjutnya itu ada UI UX. Nah, di sini yang pertama tuh tampilan dari aplikasi ini tuh ada menu login. Jadi kita tuh di sini memasukkan username dan password. Nah, terus di sini terdapat tampilan fitur-fitur. Nah, saat kita menekan tombol dashboard, maka di sini akan keluar tampilan ada tanggal, ada siapa yang reservasi, eh, dan tampilan-tampilan lainnya. Lalu next, lalu selanjutnya ada riwayat. Nah, di sini tuh di menu riwayat tuh terdapat eh, terdapat ruangan yang telah kita reservasi sebelumnya. Seperti ini di sini terdapat ruang A01, terdapat tanggalnya juga kapan kita mereservasi. Nah, terus lalu di sini ada menu reservasinya. Itu saat kita ingin memesan perpustakaan ini, kita tuh harus mengisikan data diri kita. Di sini tuh terdapat nama, memasukkan nama kita, lalu jenis kelamin, email, deskripsi, ruangan, dan tanggal reservasi. Nah, di sini yang terakhir tuh ada menu logout. Di situ terdapat tombol untuk logout dan akan uh, menampilkan pop up. Uh, jadi di sini kita uh, diyakinkan kembali apakah ingin benar-benar keluar apa tidak. Kalau ingin keluar kita mencet yes, dan jika tidak ingin keluar kita bisa menekan no. Oke, untuk sistem arsitekturnya itu dari web server respon layanan ke web browser, request ke layanan ke web servernya, terus database, respon layanan ke web browser, terus baliknya web browser, request ke layanan ke database-nya. Oke, dari web browser, dia mau request layanan ke no loginnya, terus loginnya respon layanan ke web browser, atau dari user ya, Jo? Salah anjir gua. Jo, dari user anjir. Boleh kalau mau ulang aja nggak apa-apa. Dari user kan? Ya udah, Sorry ya. Udah, Jo. lanjut lanjut. Oke, di sini ada sistem arsitekturnya.
Itu pertama kita ada dari usernya, dari user ke masuk ke web aplikasinya, terus dari web aplikasi kita menuju menu login, terus dari login kita respon layanan ke web browser, dan web browsernya request layanan ke login. Terus selanjutnya dari web browser nih kita masuk ke eh, web servernya, kita mau request, terus web servernya request respon layanan ke web browser, dan kita balik lagi ke web browser, kita masuk ke request layanan database, dan sebaliknya ya akan merespon layanan ke web browser. Oke, next. Oke, di sini ada usability testing. Itu pengujian dengan usability bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perangkat lunak mudah digunakan dan telah sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan kuesioner untuk pengujian usability dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu keterangan skor, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu, 4 setuju, 5 sangat sangat setuju. Oke, di sini ada tabel gambar kuesioner usability testing. Di sini ada yang pertama ada instrumennya, usefulness. Yang pertama ada sistem ini membantu saya menjadi lebih efektif. Terus skornya 4 itu setuju. Yang kedua, sistem ini membantu saya menjadi lebih produktif. Skornya setuju. Yang ketiga, sistem ini berguna, setuju. Sistem ini memberikan saya kontrol lebih besar terhadap kegiatan dalam hidup saya. Skornya 4 itu setuju. Oke, selanjutnya yang kelima, sistem ini memudahkan saya mencapai hal yang saya inginkan. Itu setuju. Keenam, sistem ini menghemat waktu ketika saya menggunakannya. Skornya 4, yaitu setuju. Yang 7, sistem ini sesuai dengan kebutuhan saya. Skornya 5, sangat setuju. Sistem ini bekerja sesuai apa yang saya harapkan. Skornya 5, sangat setuju. Selanjutnya, sistem ini menghemat waktu saya ketika menggunakannya. Itu yang kelima, skornya 5, sangat setuju. Yang selanjutnya, ease of learning. 10, saya belajar menggunakan aplikasi ini dengan cepat. Skornya 5, sangat setuju. Yang 11, saya mudah mengingat bagaimana cara menggunakannya. Skornya 5, sangat setuju. Yang 12, sistem ini mudah untuk dipelajari cara menggunakannya. Skornya 5, sangat setuju. Untuk stratification, saya puas dengan sistem ini, sangat setuju. Saya merekomendasikan sistem ini kepada teman. Skornya 5, sangat setuju. Sistem ini menyenangkan untuk digunakan. Skornya 5, sangat setuju. Sistem ini bekerja seperti yang saya inginkan. Skornya 5, sangat setuju. Sistem ini sangat bagus. Setuju. Saya merasa harus memiliki sistem ini. Skornya 4, setuju. Sistem ini nyaman digunakan. Skornya 5, sangat setuju. Oke, next. Oke, untuk eh, user acceptance test form itu di sini ada aksi kriteria, hasil yang diharapkan, tanggal waktu, respon time per detik, sesuai, kolom sesuai ya atau tidak. Di sini ada pertama ada klik tombol login dengan kondisi form masih kosong, aksi atau kriterianya. Hasil yang diharapkan menampilkan pesan bahwa username atau password masih kosong. Nah, untuk tanggal ini kita mulai pada tanggal 2 Desember 2023. Nah, responnya, time-nya 0,5 detik. Sesuai. Sesuai ya atau tidak ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga aksi kriteria eh, user acceptance test form-nya. Ada tabel sebelahnya. Bisa kita lihat. Di tabel pertama ini ada totalnya. Iyanya sama dengan 3, tidaknya sama dengan 0. Jadi yang kedua, tabel sebelahnya eh, totalnya iyanya ya semua, tidaknya 0. Oke, next. Oke, ini appendix 1 recruitment education. Untuk metode itu user stories, narasumber atau jabatan, Jonathan Christopher Basuki, atau pengembang pengembang perangkat lunak. Tanggal 29 November 2023.
Nah, ruang diskusi perpustakaan merupakan salah satu fasilitas universitas yang seringkali digunakan untuk melakukan kegiatan akademis, seperti diskusi kelompok, bimbingan tugas, akhir, dan lainnya. Proses peminjaman ruang diskusi dimulai dari mahasiswa yang melakukan permintaan untuk melakukan peminjaman dengan cara memeriksa jadwal yang tersedia pada saat itu. Apabila jadwal tersebut masih kosong, maka permintaan peminjaman ruang diskusi dapat diproses lebih lanjut dengan mengisi form peminjaman. Namun, apabila jadwal yang diminta adalah penuh, maka permintaan peminjaman tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga mahasiswa harus mencari jadwal yang lainnya. Oke, next. Oke, ini appendix 1, Recruitment Education, metode wawancara, narasumber atau jabatannya, Sufyan Alfi sebagai pengembang perangkat lunak pada tanggal 29 November 2023. Oke, untuk pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya, bagaimana cara peminjaman ruang diskusi perpustakaan UPNVJ? Oke, jawabannya, mahasiswa dapat melakukan peminjaman dengan cara mengakses web perangkat lunak, lalu memilih jadwal yang tersedia, kemudian mengisi seluruh form yang peminjaman yang diperlukan. Nah, selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan pengecekan berkala untuk konfirmasi persetujuan peminjaman. Oke, oke. Untuk pertanyaan dan jawaban selanjutnya, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara pembatalan peminjaman ruang diskusi perpustakaan UPNVJ? Oke, untuk jawabannya, mahasiswa dapat melakukan pembatalan peminjaman dengan cara mengakses web perangkat lunak, lalu pilih jadwal yang akan dibatalkan, kemudian mengisi form alasan pembatalan peminjaman. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan pengecekan berkala untuk konfirmasi persetujuan pembatalan. Oke, next. Oke, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.